Film dibuka dengan sekelompok ilmuwan yang menjelajah hutan peninsula Kamchatka, Rusia. Para ilmuwan itu terdiri dari Travis Preston, Harker, Katie, Brandon, dan Scott. Mereka juga dipandu oleh warga lokal bernama Vadim. Tujuan penjelajahan ilmiah mereka yaitu untuk menemukan dan melestarikan hewan-hewan langka dan bersejarah. Di tengah hutan itu, mereka menemukan jejak kaki seperti beruang, namun dengan ukuran yang sangat besar. Mereka lalu terus berjalan ke dalam hutan sampai akhirnya melihat banyak beruang yang memiliki luka parah di bagian perutnya. Mereka pun segera memeriksanya dan mendapati adanya kuku hewan buas, namun dengan ukuran yang tak biasa. Karena sudah menemukan beberapa petunjuk, mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di hutan sambil menunggu kemunculan makhluk besar tersebut. Setelah mereka menunggu cukup lama, Brandon mendeteksi adanya pergerakan di semak-semak, tapi ternyata yang muncul hanyalah rubah. Dan saat mereka sedang lengah, tiba-tiba raungan besar mengagetkan mereka dan memperlihatkan sosok beruang dengan ukuran yang sangat tidak wajar. Harker pun bersiap untuk menembak hewan buas berukuran besar itu. Namun Travis langsung menghentikannya dan mengalihkan perhatian beruang besar itu. Travis memancing beruang raksasa itu ke tempat yang lebih luas, di mana Brandon sudah siap dengan lampu besarnya yang membuat beruang itu uring-uringan dan terjebak di antara kayu pepohonan. Namun Harker muncul untuk menembaki beruang itu beberapa kali, sehingga membuat beruang tersebut kembali mengamuk. Hey, what are you doing? Beruang itu lalu lari dan mulai menyerang mereka. Tapi sayangnya nasib buruk menimpa Scott karena dirinya menjadi korban amukan beruang raksasa tersebut. Alhasil, Scott pun kehilangan nyawanya, sedangkan beruang itu langsung lari pergi. Setelah kejadian itu, hubungan Travis dan Harker menjadi renggang. Apalagi tindakan Harker yang seenaknya ingin membunuh beruang tersebut, padahal tugas mereka hanya untuk menelitinya. Lalu di suatu hari, Travis kedatangan tamu yang merupakan pengacara bernama Doug McConnell. Kedatangan Doug adalah mewakili kliennya yang merupakan pengusaha kaya yang sedang memiliki proyek air bersih. Masalahnya, di tempat proyek itu terdapat hewan misterius dan si klien ingin Travis untuk menelitinya. Doug juga menunjukkan video rekaman sosok makhluk tersebut yang terlihat seperti buaya prasejarah dengan ukuran sangat besar. Melihat hal itu, Travis pun tak menunggu lama dan langsung terbang ke Tiongkok bersama Katie dan Brandon. Sesampainya di Tiongkok, mereka lalu langsung disambut oleh Doug dan Basie yang akan memandu mereka selama di Tiongkok. Doug kemudian memandu mereka ke sebuah danau, di mana menjadi tempat proyek air bersih milik klien Doug. Doug mengungkapkan kalau semenjak makhluk misterius itu muncul, banyak pekerja proyek yang tiba-tiba hilang secara misterius, yang tentunya membuat pekerja lain merasa ketakutan. Hal itu pun langsung dibuktikan di malam harinya, di mana salah satu pekerja terlihat sedang mengecek keadaan sekitar. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu di balik gerbang. Jadi ia pun buru-buru pergi. Akan tapi makhluk raksasa seperti buaya itu muncul dan melahap pekerja tersebut. Keesokan harinya, Travis, Doug, dan Basie pergi ke tempat proyek untuk mengecek laporan tentang pekerja yang semalam menghilang. Di sana mereka lalu bertemu dengan Lan Zeng yang merupakan ahli biologi lokal. Namun ternyata Travis juga dikejutkan dengan kehadiran Harker bersama tim barunya yang sudah pasti datang untuk memburu makhluk prasejarah itu. Terlihat jelas kalau Travis tak menyukai kehadiran Harker di sini karena Harker akan bertindak sesuka hati dan bahkan barbar.
Hacker juga menertawakan Travis karena untuk menyelesaikan masalah ini hanya bisa dilakukan menggunakan kekuatan senjata. Namun Travis tetap kekeh akan menangkap makhluk itu hidup-hidup demi ilmu pengetahuan. We don't need lawyers to solve our problems. You managed to untangle yourself from all those lawsuits. I want you to alert all personnel. Yes, surface area of 55. Travis, Doug, dan Basie kemudian kembali ke camp mereka, di mana Katie dan Brandon sudah menyiapkan kandang besar untuk menangkap makhluk prasejarah tersebut. Namun Travis terlihat tidak mood karena pihak pemerintah desa diam-diam membayar hacker untuk menangani situasi ini. Jadi Katie serta Brandon pun menenangkannya dan meyakinkan kalau tim mereka akan mendapatkan makhluk itu terlebih dahulu. We're going. Travis dan Basie lalu pergi menemui warga sekitar dan bertemu dengan salah satu warga bernama Wuhan. Sedangkan Katie, Doug, dan Brandon terlihat masih di samping danau. Bersamaan dengan itu, Doug melihat ikan yang terlempar dari dalam danau. Tentunya fenomena ini sangat tidak biasa bagi mereka. Dan benar saja, tiba-tiba makhluk besar muncul merusak dermaga serta Doug yang ada di atasnya. Untungnya, Doug langsung lari menghindar sehingga selamat dari amukan makhluk tersebut. Di sisi lain, Wuhan membawa Travis dan Basie ke sekolahan untuk melihat kembali video makhluk prasejarah itu. Mereka lalu bertemu dengan salah satu guru bernama Le Zhanggiao yang mempunyai video tersebut. Namun untuk mendapatkan informasi dari warga sangatlah susah karena mereka menolak untuk memberitahu kebenaran makhluk dalam video itu. Bersamaan dengan itu, Basie mendapat telepon dari Doug yang mintanya agar datang ke rumah sakit karena mereka menemukan tubuh korban dari makhluk tersebut. Tanpa basa-basi, Travis dan Basie pun langsung pergi ke sana di mana Doug, Katie, dan Brandon sudah menunggu di sana. Tetapi mereka dilarang masuk oleh si penjaga karena tak memiliki akses resmi. Jadi Brandon pun menyamar menjadi dokter menggunakan seragam. Sementara Katie yang pernah belajar anatomi akan menjelaskan bagian-bagian dari dalam tubuh korban. Saat mereka berhasil masuk ke ruang mayat, mereka melihat tubuh korban yang memiliki luka fatal di perutnya. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan kuku makhluk buas tersebut di dalam perut korban. Travis dan yang lainnya kemudian kembali ke camp, di mana Wuhan serta Le Zhanggiao datang dan akhirnya mau cerita lebih terbuka dengan Travis. Zhanggiao lalu mengungkapkan kalau adiknya kerja di proyek dan menjadi korban dari keganasan makhluk itu. Travis kemudian bertanya kenapa Zhanggiao akhirnya mau terbuka dengannya, padahal sebelumnya ia menolak untuk memberi informasi apa-apa tentang makhluk tersebut. Zhanggiao pun memberitahu kalau hacker juga menemuinya dan menawarkan sejumlah uang untuk mendapatkan informasi. Namun Zhanggiao langsung menolak karena menurutnya tak semua masalah harus diselesaikan dengan duit. Maka dari itu Zhanggiao lebih memilih untuk berpihak kepada Travis. Zhanggiao lalu menunjukkan arah datangnya makhluk itu yang ternyata datang dari atas bukit. Di situ mereka juga menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan makhluk tersebut. Bersamaan dengan itu, mereka melihat sesuatu di balik pepohonan. Jadi Travis pun langsung mengeceknya dan ternyata ada makhluk prasejarah yang sedang mereka cari-cari. Makhluk itu memiliki tubuh berbentuk seperti buaya dan naga, dengan memiliki sisik keras dan bisa lari dengan sangat cepat. Makhluk itu disebut sebagai kriptid. Tapi karena kecepatan larinya itu, Travis akhirnya kehilangan jejak kriptid. Keesokan harinya, Doug kembali memberi informasi kalau ada serangan lagi di tempat proyek. Tapi karena Travis tak memiliki akses untuk masuk ke dalam tempat itu, jadi ia pun membawa Wuhan yang merupakan warga lokal untuk membantunya. Travis dan Wuhan kemudian pergi ke tempat proyek, di mana Wuhan sengaja mengalihkan perhatian para pekerja proyek sehingga Travis bisa masuk ke tempat TKP. Saat Travis tiba di TKP, ia menemukan bubuk berwarna kuning. Tapi kedatangan Len Zheng mengganggu penelitian Travis. Travis lalu memberi masukan ke Len Zheng yang kini satu tim dengan hacker, karena hacker selalu mengabaikan ketentuan tim. Travis juga mengajari Len Zheng beberapa hal penting dalam penelitian dan cara melihat lebih detail bukti-bukti yang ditemukan.
Di malam harinya, Cryptid kembali menyerang tempat proyek dan membawa salah satu pekerja ke dalam danau. Lalu di keesokan harinya, Lan Zeng memberitahu ke Herker agar tetap membiarkan Cryptid hidup karena itu merupakan hewan langka. Tapi tentunya Herker menolak dan menganggap kalau manusia memiliki tingkat tertinggi dibanding makhluk hidup lain. Jadi mereka harus menghabisi Cryptid agar tidak merusak ekosistem lainnya. Thing is implicit in wanting to survive. If this animal is unique, he should be alive. Lying is an evolved survival mechanism. Dr. Zhang? Sementara itu, tim Travis mulai berkeliling danau menggunakan kapal dan memasang sonar untuk mencari keberadaan Cryptid. Tak lama kemudian, mereka mendeteksi adanya pergerakan yang menuju ke arah mereka. Tapi ternyata itu adalah kapal yang membawa Lan Zeng dan timnya. Namun, ancaman yang sebenarnya muncul. Brandon kembali mendeteksi adanya pergerakan. Dan benar saja, Cryptid muncul lalu menyenggol kapal Lan Zeng hingga membuat Lan Zeng dan rekannya jatuh ke air. Lan Zeng pun berusaha keras untuk kembali ke kapalnya. Namun rekannya yang lain malah kabur membawa kapalnya. Jadi, Travis pun langsung menyelam untuk menyelamatkan Lan Zeng. Dan saat ia akan menyelamatkan teman Lan Zeng, tiba-tiba Cryptid muncul lalu mencaplok teman Lan Zeng. Alhasil, Travis dan yang lainnya pun memilih untuk kembali ke daratan. Setelah kejadian itu, Doc menjadi ketakutan dan berpikir kalau keputusan Herker untuk membunuh makhluk buas itu memanglah benar. Namun, Travis memberitahu kalau mereka bisa bertindak lebih baik lagi, yaitu melindungi makhluk itu untuk dipelajari, sehingga membuat Doc kembali sadar dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Travis. You're right, Doug. Better than that, right? Di pagi harinya, Travis dan yang lainnya mulai membahas bagaimana untuk menangkap makhluk besar itu. Lalu, karena makhluk air biasanya takut dengan suara besar, itu artinya Cryptid juga takut akan suara besar yang mengganggunya. Jadi Travis dan Lan Zeng berencana menyusup ke ruangan kerja Herker dan tim untuk mengambil data suara sonar milik Lan Zeng yang merupakan ahli biologi. Keduanya kemudian diam-diam masuk ke ruangan Herker dan berhasil memindai data tersebut. Tapi sayangnya, kehadiran mereka diketahui oleh pekerja proyek sehingga Travis dan Lan akhirnya ditangkap dan diikat. Melihat Lan Zeng yang kini bekerja dengan Travis pun membuat Herker sedikit kecewa. Lalu setelah semua orang sudah pergi, Travis menyalakan kompor dan menggunakan apinya untuk melepaskan tali di tangannya. Ia juga membantu melepaskan ikatan yang mengikat Lan sebelum akhirnya Travis sengaja meledakkan gas untuk mencuri perhatian orang-orang di sekitarnya. Saat orang-orang mulai panik dengan ledakan itu, Travis dan Lan Zeng menggunakan kesempatan ini untuk kabur yang kemudian dikejar oleh anak buah Herker menggunakan motor. Namun Travis dan Lan Zeng berhasil menjatuhkan pria tersebut hingga tak sadarkan diri, sehingga keduanya bisa kabur dan kembali ke dalam camp. Travis lalu ingat kalau sebelumnya ia menemukan serbuk kuning di TKP jejak Cryptid. Ternyata bubuk kuning itu merupakan aroganit yang biasa ditemukan di dalam goa. Jadi ia menyimpulkan kalau Cryptid menjadikan goa sebagai tempat persembunyiannya. Tanpa menunggu lama, Travis dan timnya pun langsung pergi ke sana. Tapi saat mereka sedang dalam perjalanan menggunakan perahu, mereka kembali mendeteksi adanya pergerakan di sekitar mereka. Jadi Brandon pun langsung memasang alat untuk menyalakan suara sonar. Tetapi sayangnya ada yang salah dengan alat tersebut. Sedang Cryptid sudah mulai mendekat ke arah mereka. Alhasil Brandon pun terpaksa terjun ke air untuk memperbaiki alat itu. Untungnya Brandon berhasil memperbaikinya tepat waktu, sehingga suara sonar langsung aktif dan mengusir Cryptid sebelum menyerang kapal mereka.
Travis dan yang lainnya lalu melanjutkan ekspedisi mereka, sedang Hercar dan timnya juga melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, Travis sampai di goa. Mereka lalu membagi dua tim, di mana Travis dan Lanzeng dan Brandon masuk ke goa lebih dalam, sementara Katie, Lee Zhangjiao, dan Doug menunggu di pintu masuk goa sambil merancang kandang buatan mereka. Tapi di saat yang sama, Hercar juga tiba di goa dan menyerang Doug yang mencoba untuk menghentikan Hercar. Yeah, I can see that. I'm impressed. Relax. Di sisi lain, Travis, Katie, dan Brandon sampai di sarang Cryptid yang sedang tertidur. Mereka pun langsung menyiapkan tembakan bius untuk melumpuhkan makhluk itu. Tapi ternyata Cryptid menyadari keberadaan mereka, sehingga ia langsung bangun dan mengejar Brandon. Sedang Travis terus mencoba untuk menembakkan obat biusnya. Tembakan Travis pun berhasil mengenai makhluk besar itu. Namun, memerlukan beberapa saat agar Cryptid benar-benar pingsan. Kini makhluk itu pun tak sadarkan diri dan akan kembali bangun dalam waktu 1 atau 2 jam lagi. Couple of hours, maybe. Bersamaan dengan itu, Hercar muncul dan berniat untuk mengambil alih makhluk besar itu. Alhasil terjadilah perkelahian antara Travis dan Hercar. Dalam perkelahian itu, Hercar mampu menahan Travis ke tanah. Travis pun mengungkapkan kalau makhluk yang mereka tangkap hanyalah bayi Cryptid saja, karena induknya sedang berkeliaran di luaran sana. Dan benar saja, induk Cryptid yang ukurannya jauh lebih besar muncul, sehingga membuat yang lain lari ketakutan. Sedang Hercar mencoba membunuhnya menggunakan tembakan. Di tengah kekacauan itu, Brandon, Travis, dan Lan langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka lalu kembali menuju ke pintu masuk goa dan bergabung dengan Katie, Doug, serta Lee Zhangjiao yang berlindung di dalam kandang. Namun sayangnya Brandon terpisah dari mereka, sedang Travis dan timnya terus mencoba membunuh induk Cryptid. Namun makhluk besar itu melahap satu persatu tim Hercar. Begitu pula dengan Hercar yang dilempar cukup keras hingga kelapannya terbentur batu. Induk Cryptid itu kemudian mulai menyerang kandang tempat Travis dan yang lainnya berlindung. Jadi, Brandon pun memberanikan diri untuk mengambil alih perhatian Cryptid agar menjauh dari kandang. Travis serta yang lainnya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari kandang dan menaiki kapal. Di situ Travis juga mengambil alat sonar suara dan kembali masuk ke kandang untuk memancing induk Cryptid. Dan saat yang lain sudah naik ke kapal, Travis meminta yang lain agar pergi dulu tanpa dirinya. Setelah itu, Travis mengaktifkan suara sonar sehingga membuat induk Cryptid menggerang kesakitan dan melemparkan kandang itu ke bebatuan. Karena hal itulah, induk Cryptid mulai kehabisan tenaga dan lemah. Jadi Travis pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kabur dan kembali ke timnya yang sudah menunggu di luar goa. Setelah berhasil melumpuhkan makhluk prasejarah itu, mereka mengisolasi Cryptid untuk dilakukan penelitian dan dipelajari lebih dalam. Selain itu, Doug juga akhirnya mengaku kalau klien misteriusnya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Film kemudian ditutup dengan Travis serta yang lainnya yang membangun tempat tinggal di danau itu dan melindungi Cryptid agar habitatnya tak dirusak oleh orang lain. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Legendary Tomb of the Dragon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.